Tapi alhamdulillah yang sampai 2 tahun ini pupuknya sudah 1 hektar cuma 1 hektar. Tapi Ya. hasilnya sudah di atas. Cuma pupuk organik. Tapi yang kekurangan itu bukan bahan organiknya, tapi karbon organik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan ngopi. Ngopi di sini bukan dalam artian ngopi kita sehari-hari, tapi bermakna ngobrol pengembangan inovasi yang digagas oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bondowoso, atau lebih dipendekkan atau disingkat menjadi BP4D. Perkenalkan dulu, saya selaku Saiful Bahri, selaku Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan yang juga bertindak sebagai host. Acara kali ini mengambil tema konservasi tanah ya, konservasi tanah dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian dengan menggunakan formula BUFOR. Apa itu BUFOR dan segala macamnya berkaitan dengan konservasi tanah, kita perkenalkan dulu ini ahlinya, Pak Buarto. Monggo Pak Buarto memperkenalkan diri, terus memperkenalkan diri juga tentunya di sini memperkenalkan juga karya-karya dan hasil inovasi yang sudah dikembangkan oleh Pak Buarto selama ini. Monggo Pak Buarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Buarto, selaku pengelola P4S Bintang Tani Sejahtera Desa Karang. Selama ini kami berkemelut di bidang saprodi pertanian. Artinya saprodi pertanian, apa yang dibutuhkan di tingkat petani dari awal, dari hulu. Jadi ketika ditanya masalah pertanian sekarang itu, di pertanian sendiri banyak masalah. Permasalahannya apa? Pupuk, langkanya pupuk, mahalnya pupuk, juga obat-obatan yang menjadi penyebab pertanian itu. Maka kami selaku pembina di P4S Bintang Tani Sejahtera ini mempunyai inovasi bagaimana petani supaya tidak ketergantungan. Yang pertama, bagaimana kita memperbaiki atau menjadikan pertanian kita itu subur. Jadilah di sini katanya Pak Saiful tadi, konservasi. Bagaimana tanah yang tidak subur menjadi subur dengan secara alam. Yaitu dengan konsepnya adalah pengembangan mikroorganisme tertutup in situ. Jadi in situ itu di P4S ini mengembangkan mikroba yang ada di tempat itu dikembalikan lagi ke tempat. Itu namanya pengembangan mikroorganisme tertutup. Dengan cara bagaimana? Caranya adalah mengeksplorasi lahan tersebut. Itu Pak, katanya yang kita lakukan di sini sekarang. Jadi yang menjadi pembeda dari selama ini yang dilakukan ini, kalau kita melihat produktivitas tadi misalnya, kan core utama pertanian itu sebagai penyedia bahan pangan. Kalau padi, kalau melihat data itu kan produktivitas per hektarnya antara 4 sampai 6 ton. Dengan metode ini Pak, kira-kira peningkatan produktivitasnya itu signifikan atau bagaimana Pak? Nah, kalau tanya seperti itu Pak, itu
Sebetulnya banyak apa namanya, banyak faktor yang menjadi penyebab. Pertama, penyebabnya adalah iklim. Juga penyebabnya adalah lingkungan sekitar. Jadi kalau masalah hasil itu yang selama ini petani Bondowoso itu pada khususnya dan semua petani adalah mencari teknologi. Teknologi apa yang dicari sekarang? Yang terjadi adalah teknologi pemakaian pupuk yang banyak, pemakaian pupuk yang bagus, obat-obatan yang itu yang dicari. Sementara ini petani lupa terhadap tanah yang ditempati untuk bercocok tanam itu lupa diperhatikan. Makanya pertanian itu cenderung ke depan kalau terus menerus pakai teknologi yang saya sebut tadi, maka produktivitas akan selalu menurun dan selalu bermasalah tentang hama dan penyakitnya, sulit sekali dikendalikan karena terjadi resistensi. Mungkin karena kegalauan itu Pak ya, kegalauan dari Pak Borto selaku petani dan praktisi, sehingga melatar belakangi pembuatan atau pengembangan dari formula buffer ini. Jadi apa namanya, dalam rangka mungkin dengan metode buffer ini lebih efisien Pak ya, lebih efisien mungkin seperti itu. Ya, nanti ke depannya, tapi serta-merta langsung sekarang dikerjakan inovasi itu sekarang bisa peningkatan produktivitas itu naik, tidak, karena ketika kita berbicara organik ini kan semuanya organik karena permasalahan, ada dua permasalahan yang belum petani itu ketahui. Kalau sekarang yang dicari adalah permasalahan yang kelihatan saja seperti hama, juga seperti tanah kita yang bagaimana tanah sekarang ini miskin hara. Sebetulnya itu apa namanya, kita itu perlu belajar sebetulnya ke alam kita. Dulu alam kita itu tidak ada kimia, tapi kenapa kok tidak ada masalah? Nah, berangkat dari itu, orang dulu tidak punya pabrik kimia, tidak punya pupuk kimia, tapi kok bisa? Jadi saya belajar untuk mengembangkan inovasi. Inovasi apa? Yaitu dari alam dikembalikan ke alam. Itu buffer Pak ya. Gitu. Jadi banyak sebetulnya, tidak cuma satu metode saja. Artinya kalau boleh saya simpulkan, metode buffer ini kembali back to basic, kembali ke dasar, kembali ke alam lagi. Karena kakek nenek moyang kita dulu mengembangkan pertanian. Kalau dulu istilah Maduranya itu Pak, ada pohon namanya rabbit yang apa namanya, yang digunakan sebagai pupuk. Dengan metode buffer ini gimana Pak? Yang apa kedua-duanya dilakukan? Kan tadi kan ada konservasi tanah di sini Pak. Konservasi. Yang kalau saya menyebutkan konservasi tanah kan berarti kan tanahnya yang diperbaiki. Karena saya yakin per hari ini apa namanya, karena pemakaian dari pupuk kimia, terus termasuk insektisida yang berbahan-bahan kimia, ini sangat merusak tanah kita, kan begitu Pak? Ya, itu konservasi itu karena begini, permasalahan di pertanian sekarang itu bukan masalah pupuknya tadi yang disebutkan, bukan masalah obat-obatannya, tapi sekarang ini permasalahan di pertanian itu ada dua. Pertama adalah karbon organiknya harus menuju 5%. Sekarang itu cuma yang hasil penelitian sekarang itu cuma di bawah 2%. Kalau kita selaku petani berbicara karbon itu apa sebetulnya? Kan bingung Pak ya. Tapi kita gambarkan saja. Yang namanya karbon itu ibarat kita punya makanan yang sangat enak dan sangat bagus, sama dengan pupuk tadi, beli pupuk yang bagus, obat-obatan yang jespleng, diaplikasikan. Sama dengan kita diibaratkan makanan. Kita punya makanan yang enak. Kayak contoh saja,
kita punya beli soto. Soto itu apa di dalamnya? Ada daging, ada nasi, ada kuah, ada mie, macam-macam lah perangkat soto itu. Tapi soto itu tidak ada tempatnya, bisa termakan tidak. Lah ini sekarang permasalahannya. Kenapa petani itu pupuknya banyak, produktivitasnya sedikit? Karena tidak ada tempat untuk menyimpan nutrisi itu. Akhirnya tidak terserap oleh tanah. Nah itu. Yang kedua, kehidupan yang ada di alam, di tanah kita itu sudah mulai berkurang. Disebabkan oleh pemakaian bahan kimia yang berlebih di sini akan menjadi residu. Maka bagaimana mikroorganisme kehidupan di tanah kita ini digerakkan lagi. Karena kekurangan sekarang ini sangat signifikan menurut peneliti. Itu mikroorganisme yang ideal di tanah kita itu harus 200 juta per 10 gram tanah. Sedangkan sekarang yang ada cuma berapa? Cuma 700.000 per 10 gram. Bagaimana metodenya supaya naik? Maka itu fungsi dari konservasi lahan. Artinya mengambil dari lahan itu dikembangkan, dikembalikan lagi. Itu untuk mencapai 200 juta lagi. Begitu. Begini Pak, kan misalnya saya punya lahan, anggap saja punya luasan. Di dalam lahan 1 hektar itu ada beberapa peta. Anggap ada 10 peta. 10 peta itu rata-rata 0,1 hektar per peta. Kalau saya amati Pak, saya juga kan petani. Jadi antara peta yang satu dengan peta yang lain itu berbeda Pak. Ada yang sangat subur, ada yang setengah subur, ada yang kurang subur. Padahal itu dalam satu luasan Pak. Kok bisa seperti ini Pak? Ya, memang seperti itu. Kenapa? Karena mikroba itu menyebarnya tidak rata disebabkan kimia tadi. Makanya untuk menyamakan itu dikonservasi. Tanahnya diambil, dieksplorasi. Artinya mikroba yang ada itu dikembangkan. Lalu diproses di sini. Dikembalikan lagi ke lahan untuk menyamakan semua di lahan itu. Artinya gini Pak. Pola ini adalah dengan cara, kalau salah di anu Pak ya, silakan, dengan cara misalnya gini, dengan cara mengambil tanah yang ada di dalamnya, yang ada dalam luasan 1 hektar per peta, ada 10 peta. Kesimpulannya saya harus membawa sampling tanah saya Pak, misalnya gitu. Apa seperti itu? Iya. Cuma ada tiap peta hamparan saja, pojok-pojok dan di tengah ada 5 titik yang harus itu dikembangkan dulu. Nanti disemprotkan, dilepas di lahan. Jadi penambahan mikroba itu lewat itu. Karena ketika berbicara mikroba, kita bukan berbicara masalah nutrisi, bukan. Tapi bagaimana kita itu membangun pabrik nutrisi melalui mikroba itu. Iya, ya begitu. Ini konsepnya begitu. Makanya tadi dikembalikan lagi ke alamnya. Kalau kita ambil contoh sekarang, kalau lahan pertanian kan masih dipupuk banyak unsur hara makronya. Tapi ketika kita berbicara di hutan, siapa yang memelihara? Tidak ada. Kalau tidak makhluk hidup ini yang menggerakkan makanan yang ada. Iya Pak, ya Pak. Jadi kesimpulannya Bufore ini adalah mengambil sampling tanah dari lahan yang ada, terus diteliti di sini berapa kandungan, berapa juta Pak ya kandungan mikrobanya. Kalau kurang istilahnya dikembangkanlah mikroba yang ada di tanah itu Pak ya. Kesimpulannya Dikembalikan lagi. Dikembalikan lagi. Jadi sistemnya bukan berapa juta yang kita harapkan, tapi berapa kerapatan yang harus dilepas, bukan berjumlah angkanya, tapi kerapatan mikroba.
Mungkin gini Pak ya, karena kita itu petani kita mindsetnya sekarang adalah pupuk kimia. Nah, yang kedua insektisida, ketika ada insek menyerang pakai kimia, ketika ada jamur pakai fungisida gitu kan. Ini kan racun-racun pembunuh semua Pak ya. Apa itu menimbulkan residu Pak, untuk tanah ini Pak? Artinya residunya penyebab penyebab apa namanya, nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman itu tingkat penyerapannya berkurang, mungkin seperti itu Pak. Enggak, itu tuh beda tempat. Ya. Ketika kita berbicara pestisida, berbicara hama, itu kan bagiannya di atas Pak ya. Tapi itu kalau residunya ya terhadap hasil pertanian. Oh, gitu. Tapi kalau residu terhadap nutrisi tidak. Tapi itu bagaimana ekosistem itu berjalan. Karena di situ ada ekosistem yang berjalan. Ekosistem artinya ada agen hayati, makhluk hidup yang memakan tanaman, ada yang apa macam-macam lah musuh alaminya sebetulnya. Jadi ketika kena racun semua musuh alaminya tidak ada. Apa mungkin kan gini, kalau pupuk ini pakaian pupuk mas sekarang saya pakai nanam pakai pupuk luasan 500, satu pupuk 1 kintal untuk tanaman pertama ya, musim tanam pertama satu. Tapi pengalaman saya begitu saya tanam kedua itu malah hasilnya menurun Pak dibandingkan dengan hasil yang pertama. Apa itu berpengaruh Pak? Artinya residu dari pupuk kimia itu kan mengental atau gimana? Ya itu tuh yang sekarang kita cari solusi. Fungsi daripada kita konservasi lahan itu karena pupuk yang diberikan ke lahan kita itu tidak terserap maksimal oleh tanaman yang disebabkan oleh mikro pengurai yang ada di dalam tanah kita itu sangat. Makanya intinya kita untuk apa namanya metode bufor ini menggerakkan alamnya kembali. Karena kita punya prinsip alam itu hidup. Dan karena ada kehidupan dan bisa menghidupkan. Nah di sini Pak terputus ini. Jadi tidak ada kehidupannya itu berkurang. Iya. Nah itu alam ini hidup karena ada kehidupan dan bisa menghidupkan. Ini intinya di sini sebetulnya. Menggerakkan apa konservasi itu, menghidupkan alamnya kembali. Gini Pak ya, ini sangat menarik buat saya. Jadi ketika ini kan nutrisi, ketika tanaman kita kasih tidak menyerap maksimal, terus oleh Pak Berto di lahan saya misalnya, Pak Berto untuk tinggal. Caranya bagaimana? Cara meningkatkan apa namanya tadi? Mikroba. Nah kan mikroba itu gini. Yang selama ini mikroba yang ada di lahan kita dormansi. Dormansi tidak berkembang akibat residu. Bagaimana supaya berkembang dan bergerak, bekerja lagi? Ya kita hidupkan dengan pengembangan dulu. Setelah dikembangkan kita kembalikan lagi untuk menambah kekurangan-kekurangan itu. Kan pasti ada. Di dalam alam kita ini masih ada mikroba itu. Selama tumbuhan itu masih bisa hidup, berarti di situ ada mikroba. Tapi banyaknya sekarang itu kerapatannya yang perlu kita perhatikan. Berarti konservasi tanah itu mengembalikan pada tingkat normal, pada tingkat di mana tanaman itu secara normal bisa Menyerap dengan menyerap maksimal. apa dengan misalnya apa? Di lahan saya sudah tanahnya tidak bawa ke sini,
ada pengembangan mikroba itu disemprotkan lagi ke lahan saya yang misalnya anggap 1 hektar itu, terus dengan begitu tidak perlu lagi pupuk kimia, apa murni organik. Ya, itu tuh kan coba memaksimalkan, artinya efisiensi pemakaian pupuk. Efisiensi bukan menghilangkan pupuk. Karena yang kita harapkan hasil itu ya hidup bisa normal hidup, tapi kan untuk meningkatkan produksi harus ditingkatkan lagi nutrisi yang diberikan kan begitu. Jadi perlu starter juga, Pak ya. Perlu, Pak. Tidak bisa dihilangkan. Kalau dihilangkan malah kita ini tidak maju-maju juga nantinya. Jadi Karena perlu intinya ada. Pak, intinya efisiensi itu berarti mengurangi penggunaan pupuk kimia. Sebetulnya bukan mengurangi, tapi kebutuhan tanaman itu dicukupkan. Oh, iya. Artinya apa namanya? Pupuk itu bisa terserap semua, sedangkan kebutuhannya umpamanya per hektar 1 kintal. Iya. Nah, kan cukup 1 kintal itu cukup, Pak. Tapi ketika sekarang 6 kintal tidak cukup, Pak. Kenapa? Karena yang diserap cuma 1 kintal itu. Itu efisiensi, Pak. Kenapa kok ketika tanahnya diperbaiki pupuknya berkurang? Bukan mengurangi pupuk, tapi efisiensi pemakaian pupuk. Iya. Kan awal mulanya dulu tahun 70 cuma 1 kintal. Kalau kita lihat di Pak, di RDKK-nya lahan padi, kalau tidak salah Pak ya, dalam 1 hektar itu dibutuhkan urea 2,5 pada 1 hektarnya, padahal kenyataan di lapangan malah 2 kali lipatnya petani itu. Ya bisa 3 kali. Ya karena itu. Jadi yang mengolah pupuk kimia itu menjadi nutrisi tidak ada berkurang. Ya mikroba tadi yang mengolah. Kan tidak ada mesinnya di dalam tanah. Ya mikroba itu ya, kehidupan itu yang berubah menjadi nutrisi. Jadi begini Pak ya, jadi kalau boleh kasih ini itu dalam konservasi tanah itu dengan meningkatkan mikroba di dalam tanah. Mikroba ini dibutuhkan untuk mengurai Pak ya, Untuk mengurai zat-zat makanan sehingga zat-zat makanan yang ada sesuai dengan kebutuhan dari tanaman nitrogennya ya. Semuanya lah Pak, ya apa nutrisi lah, bukan cuma sekedar hara saja, tapi sudah membentuk nutrisi. Dan juga jangan lupa tadi itu, sekalipun banyak yang bekerja tapi tempatnya tidak ada, percuma. Nah, ini Jadi Pak, dua-duanya harus sinergi antara bahan organik dan mikroorganik. nah, ini Pak, sebagian besar petani termasuk saya belum bisa membedakan antara unsur hara dan nutrisi. Beda Pak, unsur hara dan nutrisi. Hara itu kan bahan, Pak. Hara itu bahan. Artinya bahan untuk menjadi nutrisi itu hara. Oh, iya, Ya kan yang sekarang dibincangkan kan hara mikro, hara makro. Coba nanti jadinya nutrisi. Setelah jadi nutrisi itu baru bisa diserap, Pak. Tidak serta-merta nyerap hara tanaman. Masih diolah lagi sama mikroba itu menjadi nutrisi. Jadi ibaratnya orang buat kue bahwa hara itu Iya, seperti itu, ya. itu seperti itu. Kalau sudah jadi roti, Iya. itu nutrisi. Nutrisi. Ya. Sekarang yang untuk menjadikan roti ini berkurang. Tidak jadi roti. Ya cuma sekarang ini ibarat kita makan tepungnya dimakan sendiri, telurnya dimakan sendiri, kan gitu. Iya. Sekarang ini. Karena tidak ada kekurangan kehidupan itu. Ya pada prinsipnya kita ini mengembangkan alamnya ini supaya alam ini hidup. Karena yang kita harapkan supaya bisa menghidupkan. Jadi begitu Pak ya. Jadi ini sangat sangat penting dan sangat fenomenal menurut saya. Ya, itu akan sangat menguntungkan Pak. Dalam artian biaya produksi tentunya bisa ditekan
Nah, di situasi sekarang Pak, pupuk kimia apalagi yang non subsidi itu kan sangat kenaikannya sangat tinggi. Sampai juga pupuk subsidinya HET-nya juga naik ya, seperti itu Pak ya. Jadi kira-kira apa namanya yang diharapkan atau metode buffer itu apa ke depan cita-cita Pak Buarto ke depannya dengan metode buffer? Ya, ini harapan saya, Mas. Bagaimana kita selaku petani supaya tidak ketergantungan terhadap itu. Kita kembalikan lagi ke alamnya. Cuma yang berat itu bagi kita, bagi semuanya ini adalah bagaimana merubah mindset masyarakat petani. Ini yang kesulitan. Karena petani cenderung instan. Ya maunya Nggak gitu mau Pak. menunggu. Nggak sabarlah istilahnya petani itu. Sebetulnya petani ini mudah. Cuma kata kuncinya bagaimana merubah kehidupan kita yang lebih baik. Maka mindset kita dirubah. Sebetulnya itu kata kuncinya. Kalau sistemnya itu sudah ada. Iya. Tinggal mengaplikasikan sistem itu. Cuma yang mengaplikasikan sistemnya ini yang berat. Karena mintanya sekarang juga. Kalau berbicara kehidupan, kan perlu tahapan, Pak. Seperti kita saja, dari kecil ke besar tahapan, dan langsung bisa lari. Ya itu sebetulnya. Jadi Pak tentunya ke depan diperlukan perubahan mindset petani milenial sekarang kan begitu Ya, Pak. Jadi apa sudah ada yang mengaplikasikan petani terutama petani milenial yang sekarang terhadap produk Bapak ini terhadap metode buffer ini? nah ya itu tuh yang apa namanya yang banyak sukses itu tentunya ya petani milenial, Pak ya. Kalau petani petani konvensional kayaknya jawabannya itu tenang-tenang saja. Saya mulai dulu bertaninya sudah begini. Itu Pak ya. Nggak mau maju. Nah ini yang kita sekarang itu perlu diperjuangkan bagaimana untuk merubah itu. Kalau anunya Ada yang mengaplikasikan Pak terhadap ada, Pak, ada yang berhasil juga, orang Sumberbini, orang Ijen ada, juga orang Kelabang, orang Nangkaan. Jadi dirasakan, katanya itu ada penurunannya anu apa namanya bahan kimia itu macam-macam, tergantung lingkungan dan tergantung apa kemauan orang. Ada yang bisa turun 25% pupuk kimianya. Ada sampai itu, ada yang bilang itu 70% dengan peningkatan produksi sampai 30%. Itu ada. Cuma kan tidak bisa dijelaskan seperti itu kalau tidak sejalan dengan pemakai. Saya bilang begitu, pemakainya tidak kontinuitasnya tidak ada, istiqomahnya tidak bisa. iya, iya Pak. Karena tidak bisa kita kalau pakai produk kami di sini bisa meningkatkan produksi sekian, bisa mengurangi pupuk sekian, tidak. Karena beda tempat, beda lingkungannya, beda iklimnya juga beda, orangnya juga beda. Iya, iya. Ini yang permasalahan yang berat di sini. Iya, sebenarnya kompleks ya permasalahannya. Memang bertani itu Pak, menurut saya susah-susah gampang, gampang-gampang susah kan gitu Pak ya. Jadi dibilang susah, kadang apa namanya, petani. Artinya ketika kita tanam, eh, kita rawat, tetapi karena susah gampang itu tidak hasilnya tidak seperti yang kita inginkan gitu. Jadi ada keinginan misalnya kan gitu, kalau kita baca di beberapa literatur bahwa eh, rata-rata produk padi sekarang sudah mencapai 9 sampai 10 ton. Sementara di lahan saya hanya sampai di 6 ton. Kemarin 8 ton itu sudah ngos-ngosan Mbak saya. Artinya
apa namanya, perawatannya optimal betul dengan biaya yang tidak sedikit kan gitu Pak. Ini eh, apa namanya, ke depan ini dengan metode BUFOR ini apa namanya, di samping perlu sosialisasi Pak, samping perlu sosialisasi juga perlu pengembangan. Mungkin demikian Pak ya. Ya, ya ini harus dikembangkan. Karena kalau berbicara organik itu tidak bisa dimonopoli. Kedua, bahan yang dibuat untuk pupuk organik itu banyak di masyarakat. Ya, setidak-tidaknya bagaimana masyarakat itu supaya punya kreativitas sendiri. Itu Allah sudah mensinergikan sebetulnya dalam keadaan itu. Cuma kita saja yang harus bagaimana supaya kita ini memahami itu. Dan mungkin kendala di masyarakat ketika mereka tidak mau dan menggunakan tadi maunya instan. Tapi kan dengan metode BUFOR ini ketika dua-duanya itu jalan, satu pemakaian pupuk organik jalan, terus metode BUFOR ini jalan dengan cara konservasi tanah, kemungkinan petani ini tidak enggan lagi, mungkin seperti itu gitu Pak. Ya, tuh. Ya tugas bapak-bapak semuanya ini sebetulnya harus ada contoh, artinya demplot untuk mensosialisasikan bahwa ketika dikembalikan ke alamnya akan lebih baik daripada metode modern kayak gini. Artinya modern ini kalau anaknya Pak ya, metodenya itu modern itu bagus, tapi cara anaknya di bercocok tanamnya. Di sini Intinya kehidupannya. gitu Pak. Intinya mungkin sebelum kita tutup nih gini, bahwa pertanian itu di samping ada cerdas sarana produksi, baik itu pupuk apakah pupuk kimia dan pupuk organik, kalau bisa, kalau bisa Pak, sudah menjadi keniscayaan pemakaian pupuk organik sudah ditingkatkan lagi dan berbanding terbalik dengan situasi yang kemarin, dan menggunakan pupuk organik sekarang sudah perlu peningkatan pupuk satu. Yang kedua, di lahan petani itu perlu dikonservasi. Konservasi itu dalam mereka meningkatkan Kehidupan. Konservasi itu mikroba meningkatkan itu ya. kehidupan yang ada di alam. Apa namanya? Kita menggerakkan itu sekalipun nantinya pupuk organiknya pakai bahan organik yang ada di sana, maka akan cepat terurai menjadi nutrisi. Pak, sebelum kita tutup Pak, tadi di awal belum memperkenalkan secara gamblang. Artinya kami ingin tahu produk-produk apa saja yang sudah dikembangkan oleh Ya, produk yang dikembangkan di sini ada juga Pak ya, pupuk organik padat, pupuk organik granul, juga pupuk organik cair plus, juga ada probiotik untuk ternak ruminansia, ternak unggas, ikan juga ada asam amino juga, ada trichoderma juga. Jadi di sini ini semuanya hanya mengembalikan ke alamnya saja sebetulnya. Itu kan mikroba semua. ketika kembali ke alam, kehidupan normal, Dia dan akan produk normal. akan meningkat. Ya. Jadi kesejahteraan juga. Karena tidak ketergantungan. Hanya menggantungkan diri pada apa yang kuasa saja sebetulnya yang diberikan. Cuma perlu Mas. Tidak serta-merta langsung dihilangkan. Ya, terima kasih Pak Barto. Ini tadi ngopi ngobrol pengembangan inovasi, yaitu dengan cara dalam rangka meningkatkan produktivitas petani dengan cara konservasi lahan melalui pengembangan mikroba yang ada di itu Pak. Ya. Untuk mengembangkan mikroba yang ada di
maka diperlukan sampling, diperlukan contoh. Kira-kira contoh tanahnya yang dikembangkan itu diambil, bagaimana cara mengambilnya? Cara pengambilannya Pak ya paling sedikit lah 5 kilo tiap ambil satu titik itu 1 kilo 1 kilo. Tapi ada syarat di sini 30 cm itu harus dibuang di lapisan atas karena lapisan atas itu takutnya ada ada kontaminasi dengan mikroba yang merugikan. Tapi ambil paling di bawahnya itu karena tidak pernah kena cangkul, tidak pernah kena air, itu di 30 cm. Terus di bawah Itu bawa sini, ya, mikroba yang ada di situ kita kembangkan di sini, dikembalikan. Ya. Itu pada prinsipnya seperti itu. Itu metode-metode seperti itu sudah banyak yang melakukan, tapi alhamdulillah yang sampai 2 tahun ini pupuknya sudah 1 hektar cuma 1 kintal. Tapi ya, hasilnya sudah di atas 10. Ini apa namanya? itu Orang yang komoditas apa ya dia sebut Pak? Komoditas padi Pak ya? komoditas padi Padi di atas sudah di atas. Pak. Dan pemakaian pupuknya cuma 1 kintal. 1 kintal itu NPK? Tidak, urea saja Pak. Urea Sebetulnya saja. tanah kita ini kaya terhadap P dan K. Hasil penelitiannya itu Berarti kekurangan unsur N-nya itu N-nya dipenuhi saja, oleh urea. urea. Terus pemakaian pupuk organiknya Pak? Itu 1 ton per hektar kalau saya. 1 ton per hektar. Kan bukan yang dihitung bukan banyaknya, Iya. tapi kontinunya tiap Iya. panen harus diberi. Karena tidak serta-merta cuma pupuk organik, tapi yang kekurangan itu bukan bahan organiknya, tapi karbon organiknya. Karbon yang ada. organik. Dalam mereka meningkatkan karbon organik ini, maka mikrobanya Dikembangkan juga bahan organiknya harus ditingkatkan. Karena bahan organik itu akan diproses menjadi karbon organik. Sama mikroba tadi. Jadi dua-duanya ini tidak bisa dipisahkan. Iya. Jadi satu kesatuan. Ya, terima kasih Pak Warto. Sahabat ngopi, tadi atau barusan kita ngobrol pengembangan inovasi, bagaimana cara meningkatkan produktivitas pertanian menggunakan metode Bupor, atau yang lebih dikenal di desa Karangmelok, kecamatan Tamanan itu metode Bupor Warto Formula. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngopi.